Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Bagi teman-teman muslim yang ada di Konoha, saya punya pertanyaan bagi teman-teman muslim. Apa itu pertanyaannya? Dalam Quran, dalam hadis, apakah ada larangan untuk mengucapkan selamat Natal? Dalam Quran, dalam hadis, apakah ada larangan atau apakah diharamkan mengucapkan selamat Natal? Bagi teman-teman muslim tolong dijawab ya. Kalau misalnya jawabannya tidak ada, nggak ada secara eksplisit melarang atau mengharamkan selamat Natal. Kalau misalnya ada jawab seperti itu ya. Kalau misalnya ya, ini misalnya loh ya, dalam tanda kutip misalnya. Kalau nggak ada, lalu kita berpatokan pada apa? Kalau misalnya ada yang mengatakan dalam kontekstual atau katakanlah penafsiran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita akan berpatokan pada penafsiran? Menurut saya penafsiran itu kan bermacam-macam ya. Ada 1000 ulama ya. Kita tanya, pasti ada 1000 penafsiran. Lalu kita berpatokan pada apa? Kalau misalnya ada yang mengatakan harus melalui ulama ulama itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ulamanya itu kebetulan orangnya sangat intoleran, apakah kita akan mengikuti ulama itu? Ya, apakah kita akan mengikuti ulama yang intoleran? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya bagi teman-teman muslim. Kalau misalnya kita bergeser sedikit ke Arab misalnya, kalau mengucapkan selamat hari Natal itu haram gitu, dilarang. Kenapa orang-orang Arab mengucapkan selamat hari Natal? Kenapa? Bukankah pusat ya agama mayoritas di Konoha itu ada di Arab? Kenapa justru orang-orang Arab itu lebih toleransi daripada kita? Ini pertanyaan yang harus dijawab ya. Jadi saya tidak berpihak ya pada agama tertentu. Saya hanya meluruskan gitu. Saya hanya melihat masalah ini, polemik ini dari pemikiran-pemikiran yang rasional gitu, yang masuk akal gitu. Kalau misalnya kita masuk ke ranah filsafat ketuhanan, bukankah kitab suci itu diciptakan oleh Tuhan? Kalau kita percaya bahwa kitab suci diciptakan oleh Tuhan, apakah Tuhan itu menciptakan kitab suci dan melarang kita mengucapkan selamat hari Natal gitu ya? Apakah itu benar-benar Tuhan yang menuliskan? Apakah ada Tuhan yang intoleran? Ini masuk ke ranah filsafat ketuhanan ya. Kalau kita masuk ke ranah filsafat ketuhanan itu, kalau Tuhan menciptakan kitab suci, ya, apakah dia mau menuliskan ayat-ayat tentang larangan mengucapkan selamat hari Natal? Apakah Tuhan itu intoleran? Apakah Tuhan itu hanya memasukkan agama tertentu ke surga? Apakah dia pilih kasih dengan agama lain? Ya, ini pertanyaan yang harus dijawab ya. Menurut saya, Tuhan itu tidak mungkin intoleran. Nggak mungkin. Kalau ada Tuhan yang intoleran, berarti bukan maha adil dong. Kalau ada Tuhan bukan maha adil, berarti ketuhanannya harus dipertanyakan dong. Ya nggak sih? Jadi, mari kita berpikir lebih jauh lagi gitu tentang filsafat ketuhanan. Menurut saya tidak mungkin Tuhan itu intoleran. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan itu pilih kasih. Tidak mungkin Tuhan itu menciptakan kitab suci hanya bikin polemik gitu ya, biar umatnya ribut gitu ya, biar umatnya itu saling intoleransi gitu. Nggak mungkin, sungguh tidak masuk akal. Kalau misalnya ada yang mengatakan kalau kita mengucapkan selamat hari Natal itu kita mengakui Yesus ya sebagai anak Tuhan misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita merayakan Idul Fitri itu kita otomatis jadi muslim? Kalau kita mengucapkan selamat hari Natal itu, apakah kita jadi Kristen gitu? Kalau kita ikut merayakan Maulidan misalnya, ya, atau Muludan misalnya, apakah kita otomatis jadi Muslim? Enggak dong, iya kan? Jadi mari kita masuk ke ranah pemikiran-pemikiran yang rasional gitu loh. Jangan terpaku dalam pemikiran-pemikiran yang kampungan dalam beragama ya. Jadi saya melihat warga Konoha itu banyak yang kampungan dalam beragama, artinya terlalu tekstual dalam beragama, terlalu kaku dalam beragama. Karena gini ya, kalau boleh jujur ya, nanti cek datanya ya, boleh dicek datanya. Justru negara-negara yang
paling intoleransi di dunia itu ya justru negara yang sangat peduli dengan agama. Sangat-sangat peduli dengan agama. Berdasarkan data ya. Ya. Negara apa tuh yang paling intoleransi di dunia? Menurut data, ini saya akan tampilkan datanya ya. Seperti Suriah, Afghanistan ya. Pakistan dan lain sebagainya. Dan berbanding terbalik ya. Justru negara yang kita katain itu negara kafir itu adalah negara yang paling damai, negara yang paling toleransi sedunia. Jadi ini semacam keanehan ya, semacam anomali ya. Kenapa justru negara yang paling peduli dengan agama itu, paling kepo dengan agama itu, ya paling religius itu, si paling beragama itu justru negara yang paling intoleransi di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Apakah kita pengen seperti Suriah gitu? Apakah kita pengen seperti Afghanistan gitu? Ya, konon katanya di Suriah dan di Afghanistan juga seperti itu. Ya, haram mengucapkan selamat Natal, nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Lihat sekarang Suriah, Afghanistan, apakah mereka damai? Apakah mereka maju? Yang ada konflik kan. Jadi mari kita keluar dari pemikiran-pemikiran kita yang sangat sempit itu, pemikiran-pemikiran kampungan dalam beragama. Ya, orang yang kampungan dalam beragama itu adalah orang-orang yang dikit-dikit agama gitu, ya. Apa-apa agama, ya. Intoleransi, itu kan kampungan dalam beragama. Mari kita cerdas dalam bernegara gitu. Kita lihat Afghanistan, Suriah. Dulu juga pemuda-pemudinya seperti itu kok. Ya, haram mengucapkan Natal. Yang ada apa sekarang konflik kan? Apa kalian mau seperti itu Konoha? Seperti Suriah, seperti Afghanistan, seperti Irak gitu. Apa kalian mau? Ya. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Makanya saya sering bahas tentang filsafat ketuhanan. Biar kita dalam beragama itu tidak kampungan gitu. Mari kita keluar dari pemikiran-pemikiran kita yang sangat sempit itu. Ya, mari kita belajar agama itu dari segi antropologi gitu. Kalau Tuhan menciptakan kitab suci, apakah Dia sengaja menurunkan kitab suci yang intoleran dengan agama lain? Sungguh tidak masuk akal. Ya, kalau Tuhan itu menciptakan kitab suci, kenapa Dia menuliskan kisah-kisah perang di kitab suci itu? Apakah Dia pengen gitu manusia itu perang dengan agama lain gitu, antara sesama agama perang gitu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan filsafat ya. Sebenarnya di Konoha itu ada pemuka agama yang sangat toleransi seperti Quraisy Shihab misalnya. Ya. Ulama-ulama seperti Quraisy Shihab ini mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh, itu bagian daripada kesopanan. Bukankah di agama mayoritas di Konoha itu mengedepankan yang namanya akhlak, kesopanan? Lalu kenapa kita mengingkari kesopanan itu, mengingkari akhlak itu? Ya, mari kita bahas masalah mengucapkan selamat hari Natal ini dari pemikiran-pemikiran yang filosofis, ya, filsafat ketuhanan. Apakah Tuhan itu rasis dengan agama lain? Saya rasa nggak mungkin Tuhan itu. Jadi justru ya, saya melihat ya, tapi tidak semuanya ya. Justru di Konoha saya melihat semakin orang itu mendalami agama, semakin mabuk agama gitu, maka dia akan semakin intoleransi, sangat intoleransi. Nah, jadi saya kadang berpikir ya seperti ini ya. Koreksi saya kalau salah ya. Ini bisa dibantah, boleh enggak ya. Saya tidak mengatakan yang saya katakan ini kebenaran yang hakiki ya. Justru saya melihat ya, dugaan saya, ini masih dugaan saya. Sumber daripada konflik itu berasal daripada agama itu sendiri. Kalau boleh jujur. Karena apa? Karena dalam agama itu ada istilah penafsiran. Sedangkan satu agama beda penafsiran bisa perang bertahun-tahun. Jangankan beda agama, beda penafsiran, beda mazhab, ya, beda aliran bisa perang bertahun-tahun di Konoha. Ya, di luar negeri banyak kayak gitu. Ya, jadi mari kita dalam beragama itu berpikir secara rasional gitu. Jangan kita mau gitu terdogma dengan dogma yang tidak masuk akal, yang tidak bisa diterima dengan akal sehat gitu. Justru saya melihat ya, dugaan saya agama itu menimbulkan intoleransi itu sendiri. Contoh misalnya egosentris ya, itu contoh pertama tadi
penafsiran ya. Bisa aja misalnya ulamanya itu intoleran sehingga dia menafsirkan seenak jidatnya gitu. Ya, biasanya ulama yang intoleran itu akan ditafsirkan dengan kata-kata yang intoleran juga kan. Ya, jadi penafsiran seperti itu. Kalau misalnya kebetulan ulamanya itu sangat toleransi seperti Quraisy Shihab misalnya, maka dia akan menafsirkan Selamat Hari Natal ini dengan kesopanan, dengan pemikiran yang rasional. Yang kedua misalnya, dalam agama itu ada istilah egosentris ya. Apa itu egosentris? Egosentris itu mengglorifikasi gitu, mengagung-agungkan gitu. Agama yang paling benar, agama kita yang paling suci, agama kita yang masuk surga, agama lain sesat. Sehingga bisa aja kita menyesatkan agama lain. Ya. Kita menganggap bahwa agama lain itu masuk neraka. Gak penting gitu misalnya. Nah, ini kan jadi konflik kan. Ini semacam gesekan ya kan. Ya nggak sih? Justru saya melihat ya, agama itu mengkotak-kotakkan kita dalam beragama. Ada aturan agama, ada aturan negara. Kita milih yang mana nih? Aturan negara apa aturan agama? Ya, kalau kita bernegara itu tinggalkan aturan-aturan yang tidak masuk akal. Biar apa? Biar kita sama-sama damai gitu. Contoh misalnya, kalau misalnya di Konoha itu kita sering konflik antar umat beragama, mengucapkan nama hari Natal itu haram gitu ya, mengucapkan Idul Fitri itu haram misalnya gitu ya. Apa nggak konflik kita? Apa nggak ribut kita? Apa nggak seperti Suriah kita? Apa nggak seperti Afghanistan kita? Ya nggak sih? Apa kalian suka gitu? Sesuatu hal yang berbau konflik. Nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nenek moyang kita itu mengajarkan budi luhur ya. Berbudi pekerti luhur. Contoh misalnya agama Sunda Wiwitan. Agama Sunda Wiwitan itu kitab sucinya itu berbuat baik, coy. Berbuat baik, ya. Agama-agama lokal di Konoha menurut saya itu agama yang mengajarkan budi pekerti, bukan mengajarkan intoleransi terhadap agama lain. Jadi saya melihat ada semacam keanehan gitu. Kenapa sih akhir-akhir ini kita tuh setiap ada Natal gitu, nggak boleh, haram. Kenapa kita semakin hari itu semakin intoleransi? Apa kalian pengen Konoha itu seperti Suriah, Afghanistan, Irak gitu? Hancur lebur berantakan. Awalnya seperti itu, intoleransi. Mereka satu agama aja bisa ribut, coba, konflik. Bagaimana dengan yang beda agama? Ya. Jadi ini yang kita renungkan gitu, anak muda kaum intelektual gitu. Mari kita beragama itu menggunakan pemikiran-pemikiran yang waras gitu. Ya, kalau bernegara itu apakah kita harus plek-keteplek gitu, kontekstual, bukan kontekstual, tekstual dalam beragama. Jadi orang yang tekstual dalam beragama itu kan orang yang bikin kita semakin terpuruk ya. Orang yang tekstual dalam beragama itu kan menarik kita hidup di zaman abad pertama gitu, di zaman batu ya. Harusnya kan tekstual. Dalam beragama itu seperti itu. Jadi mohon maaf ya sebesar-besarnya ya bagi teman-teman yang nonton video ini. Menurut saya pribadi, orang bodoh itu nggak cocok dikasih agama. Orang kriminal itu nggak cocok dikasih agama. Apalagi pemuka agamanya, nggak cocok. Karena ada istilah penafsiran. Kalau orang bodoh menafsirkan sesuatu, dia akan menafsirkan sesuatu hal yang bodoh, yang tidak masuk akal. Kalau orang yang kriminal menafsirkan sesuatu, dia akan mengambil ayat-ayat kriminal. Kalau pemuka agamanya itu intoleransi, dia akan mengambil ayat-ayat yang intoleransi. Makanya di Konoha, ini yang di Konoha ya, bukan Indonesia. Banyak pemuka agama yang intoleran gitu. Karena apa? Karena seleksi untuk jadi pemuka agama di Konoha itu tidak terlalu ketat. Yang penting viral gitu. Ya, pindah agama langsung diangkat jadi pemuka agama. Harusnya kan belajar agama dulu. Bertahun-tahun gitu. Ya, tapi kan di Konoha seleksi untuk jadi pemuka agama itu nggak ada. Sehingga ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Gimana kita mau maju coba kalau dikit-dikit konflik gitu, dikit-dikit ribut, ya. Masalah mengucapkan selamat hari Natal juga kita ribut bertahun-tahun gitu. Nggak selesai. Karena majunya ini negara. Dulu di Uni Soviet, mereka juga bubar karena ada faktor permasalahan agama. Jadi bukan kaleng-kaleng guys. Enggak, ini bukan masalah sepele. Masalah mengucapkan hari Natal ini bukan masalah sepele ini. Ya. Kita harus clearkan dulu gitu.
Kita anak muda harus berpikir secara rasional. Apakah kita mau seperti negara-negara yang bubar itu, seperti Uni Soviet gitu, bubar karena faktor agama juga, karena mereka menganggap bahwa pemimpin mereka itu kafir, ya, jolim. Padahal dia sendiri, kalau pemuka agama itu yang misalnya keluar-keluar di rumah ibadah, pemimpin kita itu kafir, dia sendiri jadi pemimpin apa, dia amanah, tai kucing yang ada. Banyak pemuka agama di Konoha, justru mereka yang teriak-teriak maksiat, justru mereka yang memperkaos muridnya sendiri. Ada banyak itu kasus-kasusnya. Ya, munafik sebenarnya kita ini dalam beragama. Pemuka-pemuka agama di Konoha munafik. Ya. Pemerintah jolim. Emang kalau lu jadi pemerintah, lu bisa nggak korupsi gitu? Lu bisa memerintah dengan baik gitu? Justru pemerintah yang bobrok itu adalah berasal dari masyarakat yang bobrok. Ya. Saya sangat kesel gitu. Saya tuh kesel banget gitu. Negara kita itu yang nggak maju-maju karena apa? Karena tradisi dalam beragama kita itu sangat bobrok, luar biasa. Kita itu takut dengan orang-orang yang intoleransi. Takut. Sehingga mereka mengambil alih gitu, mengambil panggung gitu. Ya. Mereka berkoar-koar, berteriak-teriak, menteriakkan intoleransi, kita diam aja. Saya yakin di Konoha itu lebih banyak orang yang toleransi daripada intoleransi, tapi karena kita takut gitu, kita diam. Jangan ngomongin agama lah, jangan ngomongin agama lah. Ya, padahal kita karena takut aja sama kaum intoleransi. Dan kalau pemuka-pemuka agama yang intoleransi ini, ya, dipercaya oleh pemuda-pemuda seperti kita ini, ya, anak-anak muda, mau dibawa kemana negara kita ini? Ini semacam intoleransi dalam beragama. Apakah kita dengan mengucapkan selamat Natal itu kita jadi Kristen? Enggak dong. Ya kan? Apakah kita dengan mengucapkan hari Idul Fitri kita jadi Muslim? Enggak dong. Apakah kita ikut merayakan Maulid Nabi kita jadi Muslim? Enggak dong. Logikanya di mana? Ya, secara atau dalam konsep filsafat ketuhanan, Tuhan itu tidak mungkin rasis. Apakah Tuhan menciptakan manusia itu untuk dirasisin? Apakah Tuhan menciptakan agama itu untuk dirasisin? Jadi kalau boleh jujur ya, agama itu sebenarnya hanya sebatas warisan doang sebenarnya. Apa buktinya? Kalau kita lahirnya di Korea Utara, kita bisa aja jadi ateis. Hanya permasalahan tempat doang sebenarnya. Kita aja yang terlalu menggembur-gemborkan gitu. Kalau kita lahirnya di Eropa, bisa kita jadi agnostik atau ateis. Kalau kita lahirnya di Arab, bisa kita jadi Muslim. Kalau lahirnya di Filipina, bisa jadi Katolik, ya. Jadi agama itu sebenarnya persoalan kelahiran. Jangan terlalu digembur-gemborkan gitu. Ya, ada hal yang lebih penting, yaitu bernegara gitu. Bagaimana cara kita dalam bernegara? Itu hal yang lebih penting daripada harus mempersoalkan masalah seperti ini, masalah recehan seperti ini, ya. Memperdebatkan hal-hal yang berbau agama. Agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci. Tai kucing. Tuhan tidak mungkin sebodoh itu. Apakah Tuhan sebodoh itu hanya menciptakan satu agama tertentu terhadap surga? Surga juga masih dipertanyakan, belum pasti kok. Ya, nggak ada satupun yang bisa Sherlock surga. Surga juga masih belum pasti. Bukan berarti saya mengatakan surga itu tidak ada, belum pasti. Jadi kita itu sebenarnya gambling, tahu sebenarnya. Kita nggak tahu surga itu benar atau tidak. Kita itu sebenarnya di dunia ini masih gambling, guys. Jadi jangan terlalu munafik dalam beragama gitu. Jangan terlalu suci gitu, merasa bahwa agama yang paling benar gitu. Mentang-mentang minoritas gitu, merasa paling benar agamanya. Kita itu masih gambling, guys. Ya. Tuhan juga tidak bisa diilmiahkan. Kita itu masih gambling, ya. Jadi nggak ada satupun ketentuan yang pernah mengidentifikasi atau mengilmiahkan Tuhan dan surga. Nggak ada. Kita sebenarnya gambling. Jadi buat apa kita terlalu intoleransi terhadap agama lain kalau kita sama-sama gambling gitu antar umat beragama? Agama lain juga seperti itu, masih gambling kok. Artinya masih belum bisa memastikan apakah surga itu ada atau tidak. Jadi ngapain kita koar-koar gitu? Nggak boleh mengucapkan selamat Natal, nggak boleh mengucapkan ini segala macam. Sia-sia kan? Iya nggak sih? Kalau kita masuk ke ranah filsafat ketuhanan itu, tidak mungkin Tuhan itu. Kalaupun Tuhan itu ada, ya, karena Tuhan juga tidak bisa didefinisikan, ya.
Kalaupun Tuhan itu ada, Tuhan pasti maha adil. Tidak mungkin dia membenci agama lain gitu, yang beda dengan agama dengan kita. Tidak mungkin. Sungguh tidak masuk akal itu. Kalau ada Tuhan yang rasis gitu, pilih kasih, Tuhan itu harus dipertanyakan. Apakah dia Tuhan atau tidak? Harus dipertanyakan dong. Kenapa kita harus mempertanyakan Tuhan? Karena banyak kebutuhan kita sehari itu berdasarkan pandangan kita terhadap Tuhan. Kalau kita berpandangan bahwa hanya Tuhan yang menciptakan agama kita, agama lain tidak diciptakan oleh Tuhan, maka kita akan berpikiran bahwa agama lain sesat. Ya. Sehingga kita memusnahkan agama lain, sehingga kita intoleransi terhadap agama lain. Kan ini kan pola pikir, cara pandang kita. Bagaimana mungkin kita tidak mempertanyakan, tidak bahas filsafat ketuhanan kalau banyak keputusan kita atau mindset kita dipengaruhi oleh pandangan kita terhadap Tuhan. Tuhan tidak mungkin rasis, tidak mungkin menciptakan agama yang beda agama dengan kita hanya untuk dijulitin gitu, hanya untuk intoleransi gitu, ya. Sungguh tidak rasional. Makanya saya katakan tadi, agama itu sebatas warisan, guys. Jangan terlalu bangga kalau sudah beragama gitu, menggembur-gemburkan kalau sudah beragama. Hanya semacam warisan. Menurut antropologi, agama juga ciptaan manusia. Secara antropologi ya. Ini banyak nanti yang menghujat saya, kamu bilang agama itu ciptaan manusia. Ini secara antropologi ya. Secara antropologi, agama ciptaan manusia kok. Siapa kalau bukan manusia yang menciptakan? Emang kitab suci gedebuk dari langit gitu. Kalau Tuhan menciptakan kitab suci itu, kenapa datanya bisa salah? Ada banyak kok di kitab suci, tapi di agama Adang di Konoha ya, yang datanya salah. Seperti manusia berasal dari tanah. Padahal sebenarnya DNA manusia itu nggak ada hubungannya dengan tanah. Ya, ada banyak kok datanya bumi datar misalnya, padahal bumi itu bulat, ya kan? Ada banyak data yang salah. Ya, jadi menurut saya pribadi kita tuh jangan terlalu munafik deh dalam beragama, ya, dalam terlalu suci gitu. Kita masih gambling gitu. Kita masih sama di hadapan Tuhan. Kita tuh nggak ada kepastian masuk surga, nggak ada yang bisa mastiin. Jadi jangan terlalu munafik dalam beragama ya, please ya, anak-anak muda. Nikmati ya, nikmati masa muda Anda. Jangan Anda hidup dalam intoleransi gitu. Ya, selalu intoleran dengan agama. Jangan hidup seperti itu. Itu adalah kehidupan yang sangat melelahkan ya. Hidup itu singkat ya. Jangan dibikin rumit gitu. Ya. Jangan dibikin terlalu membenci agama lain. Itu kan berlebihan dalam beragama itu. Jangan seperti itu. Kita masih gambling guys, masih belum pasti apakah kita masuk surga atau tidak. Apakah surga itu ada atau tidak, masih belum pasti. Jadi kita masih gambling. Bukan berarti saya mengatakan yang seperti ini, misalnya saya mengatakan surga itu belum pasti, kita seenak jidat dalam kehidupan gitu melakukan dosa dan sebagainya. Enggak. Tetap yang namanya ada etik. Buktinya negara-negara mayoritas agnostik di Eropa itu mereka juga punya etik kok. Bukan berarti mereka tidak punya agama, tidak punya etik. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Justru mereka lebih bermoral. Negara yang kurang peduli dengan agama seperti Norwegia, Finlandia, Belanda. Justru di Belanda itu kriminalitasnya itu sampai dikit banget. Penjara sampai kosong. Ya. Peran agama di mana? Di mana peran agama? Saya mau nanya yang nonton video ini. Lalu kenapa kita terlalu fanatik dalam beragama gitu, menganggap bahwa agama lain sesat gitu? Ya, kita sudah seperti punya kapling surga gitu, padahal surga juga masih dipertanyakan. Kita masih gambling guys. Ya, oke. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Semua yang saya katakan di video ini jangan ditelan bulat-bulat ya. Tetap pakai pemikiran-pemikiran yang rasional, yang masuk akal, tapi ya jangan pemikiran yang tidak masuk akal. Saya Ray Konoha, salam rasional.